Distribusi pendapatan dari referensi di jaringan Pi dirancang untuk terjadi setelah jaringan beralih ke fase jaringan terbuka, meskipun tidak ada tanggal pasti yang tersedia dari informasi yang diberikan. Ada penyebutan dari sebuah posting di akun Twitter yang menunjukkan bahwa migrasi kedua yang dapat menyiratkan distribusi bonus referensi mungkin terjadi pada bulan Desember 2024 sebelum peluncuran Open Mainnet. Untuk informasi yang paling akurat dan terkini, Anda harus mencari komunikasi resmi dari tim inti jaringan Pi. Sahabat Yasdar, rekan pionir, calon sultan dimanapun Anda berada, setuju dan menyukai tayangan ini, berikan komentar-komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita-berita lain sebagai pembanding dan referensi terhadap kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV, saluran Pi Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar, rekan pionir, calon sultan dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sihat dan afiah. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, admin akan menyajikan sebuah tayangan yang membicarakan tentang Pi Network yang harus kita ketahui, di mana hal ini sangatlah penting untuk melengkapi pemahaman kita terhadap kesiapan mentalitas kita menyambut peluncuran Open Mainnet di tahun 2024 ini. Akan tetapi, sebagaimana biasa, sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Dan bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan proyek Pi Network. Sahabat Yasdar, rekan pionir, calon sultan dimanapun Anda berada, tanggal pembukaan mainnet Pi Network, tanggal konsensus untuk peluncuran Pi Network Open Mainnet berdasarkan pernyataan resmi dan diskusi komunitas ditargetkan pada akhir tahun 2024. Tim inti Pi Network telah menyatakan niatnya untuk meluncurkan Open Network pada tahun 2024 jika kondisi tertentu terpenuhi. Adapun beberapa kondisi yang harus terpenuhi mencakup batas waktu KYC. Batas waktu pertama untuk mengajukan aplikasi KYC di jaringan Pi telah diperpanjang hingga 30 November 2024, di mana koin yang ditambang akan hilang jika batas waktu tidak terpenuhi. Kemudian, berbicara mengenai distribusi bonus referensi. Distribusi pendapatan dari referensi di jaringan Pi dirancang untuk terjadi setelah jaringan beralih ke fase jaringan terbuka atau Open Mainnet. Meskipun tidak ada tanggal yang pasti yang tersedia dari informasi yang diberikan, ada penyebutan dari sebuah postingan di akun Twitter yang menunjukkan bahwa migrasi kedua yang dapat menyiratkan distribusi bonus referensi mungkin terjadi pada bulan Desember 2024 sebelum peluncuran Open Mainnet. Untuk informasi yang paling akurat dan terkini, kita harus mencari komunikasi resmi dari tim inti jaringan Pi. Distribusi penghasilan validasi KYC. Distribusi pendapatan dari validasi KYC untuk validator Pi Network diharapkan terjadi setelah peluncuran fase Open Network dari Mainnet. Menurut postingan dari akun Twitter, ada antisipasi bahwa ini mungkin terjadi sekitar tanggal 12 Desember 2024. Sebagaimana ditunjukkan oleh optimisme bahwa tanggal tersebut penting bagi perkembangan Pi Network. Namun,
Untuk informasi yang lebih pasti, disarankan untuk merujuk pada pembaruan atau pengumuman resmi Pi Network yang seharusnya memberikan detail terkini dan akurat mengenai masalah ini. Kemudian berbicara terkait kelayakan peluncuran Open Mainnet, di mana sejak dari awal telah dinyatakan bahwa harus memenuhi target kelayakan, yaitu 15 juta pionir menyelesaikan verifikasi KYC, 10 juta pionir menyelesaikan migrasi, dan 100 utilitas yang siap mainnet. Untuk itu, berapa banyak aplikasi yang ada di ekosistem Pi sekarang? Ekosistem Pi Network dilaporkan mencakup sekitar 120 aplikasi terdesentralisasi yang terhubung melalui Pi Beta SDK, Testnet, dan Mainnet. dApps ini mencakup berbagai sektor termasuk keuangan, e-commerce, games, pendidikan, dan media sosial yang menunjukkan pertumbuhan ekosistem yang kuat. Selain itu, disebutkan lebih dari 100 dApps yang dikembangkan oleh pengembang komunitas dengan tim inti juga telah membuat beberapa dApps signifikan yang belum sepenuhnya diungkapkan kepada publik. Hal ini tentunya akan sangat memberikan sinyalemen semakin dekatnya peluncuran Open Mainnet yang ditunggu-tunggu oleh jutaan pionir yang ada di seluruh penjuru dunia. Untuk itu, kita sebagai pionir, perintis, dan pelopor hendaknya mengikuti perkembangan ini secara maksimal dengan mempertahankan seluruh aset digital yang kita miliki yang sudah kita menambangnya bertahun-tahun sebagai bentuk kepedulian dan dukungan nyata terhadap ekosistem Pi Network, terlebih atas peluncuran Open Mainnet yang digadang-gadang di akhir tahun 2024 ini. Rasa optimisme dan menghilangkan kekhawatiran serta keraguan itu merupakan tanggung jawab semua pionir dengan bersabar mempertahankan seluruh aset digital yang ada di wallet kita masing-masing, sehingga proyek Pi Network pada waktunya akan melakukan peluncuran Open Mainnet-nya dengan lancar dan tanpa kendala. Kita adalah pionir dan pionir adalah kita. Tetap saling mengedukasi, saling berbagi wawasan untuk memaksimalkan pemahaman tentang proyek Pi Network. Selalu mencari informasi dan berita-berita lain sebagai upaya penguatan pemahaman kita dan referensi pembanding terhadap kebenaran informasi yang admin sajikan. Tetap semangat, tetap optimis, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.